Oke, selamat pagi, pagi ya semuanya ya. Kebetulan saya recordnya malam. Oke, mungkin untuk materi pengenalannya berdurasi 15 menit, nanti terpisah dengan penjelasan soal ya. Tapi ini hanya penjelasan umum, jadi nanti mungkin akan saya bagi 2 sampai 3 contoh soal. Jadi untuk penjelasan soalnya sendiri itu ada video tersendiri. Tapi yang untuk penjelasan materi umum saya gunakan video umumnya sendiri. Jadi teman-teman nanti ini hanya pengantar video umumnya untuk materi minggu ke-12, sedangkan untuk soalnya nanti ada video tersendiri, biar teman-teman nggak cepet bosan. Oke, saya share screen dulu ya teman-teman ya. Oke, mana ya? Hmm, oke, oke. Sudah kelihatan ya teman-teman ya sekarang ya. Oke, jadi analisis daya AC atau rangkaian listrik ya teman-teman ya. Seperti teman-teman ketahui sendiri, di daya AC sendiri sebenarnya kan ada beda fasa yang dihasilkan. Nah, beda fasa ini pada daya AC kan kalau kita tahu, mereka itu pasti ada yang tertinggal dan ada yang meninggalkan yaitu arus ya. Nah, tapi pertanyaannya di dalam kondisi tersebut ada nggak sebenarnya yang benar-benar kesimpan di rangkaiannya atau terserap? Nah, kalau misalnya kita analoginya kayak gini teman-teman. Kalau kita minum satu gelas itu misalnya 1 liter. Apakah yang kita minum itu 1 liter yang sebenarnya atau berbeda? Kenapa? Karena yang tertinggal itu ada yang tersisa di gelas yang nempel kan masih kering sampai tetes terakhir pun sebenarnya masih ada kan. Nah, di sini yang kita mau cek sebenarnya kalau daya yang masuk itu apakah sama sebenarnya dengan daya yang masuk dan daya yang keluar. Nah, tetapi di logika sederhananya rangkaian listrik itu daya input itu selalu lebih besar daripada daya keluar. Nah, yang kita mau cek di rangkaian AC ini adalah dayanya lari kemana sebenarnya teman-teman. Oke? Nah, sekarang nih teman-teman. Jadi pembahasan AC power analysis ini ada instant and average power, yaitu daya instan dan daya rata-rata. Ada maksimum average power transfer, itu maksimum daya yang ditransfer pada rangkaian, dan yang nomor 3 efektif RMS value. Nah, kebetulan yang untuk kelas A sudah saya ajarkan 3 materi ini. Mudah-mudahan 3 materi ini nantinya bisa saya sempat sampaikan ya dalam video yang ringkas ini. Saya tahu untuk nonton video sendiri butuh effort yang besar ya buat teman-teman. Makanya saya usahakan bikin video ini ringkas. Jadi ini hanya akan saya persingkat aja ya penjelasan beberapa penjelasan. Teman-teman, instant and average power atau daya instan dan daya rata-rata sebenarnya adalah daya yang timbul ketika pertama kali. Kalau teman-teman coba, ada nggak peralatan teman-teman ketika dicolokin tiba-tiba cetek di rumah, tiba-tiba down listrik di rumah. Nah, itu daya instan, terlalu tinggi. Tapi setelah kedua kalinya udah rata-rata. Nah, ketika yang kedua ini udah normal, itu adalah daya rata-rata. Nah, sering terjadi ketika peralatan dicolokin banget, tiba-tiba arusnya naik. Kenapa? Salah satunya itu adalah daya instan. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan ya. Highlighternya aja ya. Jadi saya nggak tahu kelihatan nggak. Di sekitar FT dan IT ini ada FM cos omega T plus fasa P. Dan IT ini adalah IM cos omega T dan fasa I. Nah, kalau untuk mencari daya sendiri, tegangan dikali arus. Otomatis ya, berarti VM dikali IM. Permasalahannya adalah cos omega T plus fasa P dikali cos omega T fasa I itu kan otomatis perkalian dua sudut. Perkalian dua sudut otomatis termasuk trigonometri. Sehingga hasilnya nanti itu ada di bagian ini teman-teman. Nih, sin A kali sin B. Tapi kita kan di sini cos A dikali cos B sama dengan cos A tambah B tambah cos A dikurang B.
Duanya ini nanti pindah jadi setengah. Oke, setengahnya ini jadi setengah PM dikali M cos fasa P dikurang fasa I ditambah setengah PM dikali M cos 2 omega T karena masing-masing 2 omega T-nya tadi ditambah fasa P ditambah fasa I. Nah, teman-teman, di sini jumlah dari kedua belah pihak ini, yang kuning-kuning ini, itu totalnya adalah daya instan. Cukup besar. Nah, ada beberapa penjelasan. Kalau dia daya puncak ke sini, teman-teman naik ini adalah daya instannya sebenarnya teman-teman. Jep, naik, tiba-tiba nanti turun, udah normal, setengah PM kali M, cos fasa P dikurang fasa I, itu adalah daya rata-rata. Jadi sederhananya, teman-teman di slide ini, daya rata-rata sendiri adalah bagian dari daya instan. Seperti yang selalu kita lihat, kalau petir kan dayanya besar ya, tapi bermain di waktu gelombang. Nah, reaksinya ini yang bikin panjang. Jadi yang terhitung yaitu daya instan itu lebih besar daripada daya rata-rata. Dan daya rata-rata adalah bagian dari daya instan, di mana daya rata-rata sama dengan setengah dikali PM dikali M cos fasa P dikurang fasa I tanpa menggunakan cos omega T. Oke? Nah, ada salah satu penjelasan yang harus teman-teman ingat, di mana daya jika lebih besar daripada nol berarti daya itu terserap di rangkaian listriknya. Tapi kalau dayanya kurang dari nol berarti dayanya itu keserap ke sumbernya. Jadi tidak berhasil keserap di rangkaian listriknya. Oke, nah teman-teman, di sini kita bisa lihat ya, dayanya sebenarnya bermain di waktu. Nah, daya sendiri bukan faktor yang dipengaruhi oleh waktu. Tapi kalau dikali-dikali dengan waktu kan hasilnya dengan energi. Sama kayak di rumah, kilowatt itu kan daya. Dikali hour atau jam, itu sama dengan kWh energi. Nah, sekarang teman-teman, ada salah satu fenomena yang terjadi ketika tegangan ini berlanjut, yaitu ketika fasa P sama dengan fasa I, itu berarti rangkaiannya apa? Resistif. Kalau misalnya hasilnya ini berarti ada yang terserap ke rangkaian resistornya. Seperti yang kita ketahui, kapasitor dan induktor itu tidak menyerap daya. Kenapa? Karena kapasitor itu hanya kan menampung arus, habis itu dilepaskan. Sedangkan untuk induktor, dia kan mentransfer arusnya biar lebih cepat. Tapi resistor itu menahan, makanya terserap. Kan resistif, hambatan, yang menghambat. Sama kalau misalnya yang menghambat beberapa pertumbuhan, kenapa ada yang keserap, yang lain kan. Nah, seperti itu. Bedanya kan keserap itu kalau misalnya kita nyiram air ke tanah, keserap kan di tanah, pertanyaan misalnya kita kembali ambil airnya. Bedanya kalau misalnya kapasitor, kita nyiram air ke ember, habis itu kita lepaskan lagi, kita ambil lagi, itu kan kapasitor ya. Jadi ada yang ditahan, tapi bisa dikembalikan. Beda kalau resistor. Resistor ini yang menyerap. Jadi daya rata-rata ini adalah daya yang serap di resistornya, di rangkaian RLC. Oke, sekarang ada pertanyaan nih. 120 pos 377 T ditambah 45 apa? Nah, ini akan saya bahas ya di video yang lainnya. Tapi kalau teman-teman lihat di sini sebenarnya ada beberapa tulisannya. Seharusnya di sini 10 ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Oke, ini banyak soal latihan. Sebenarnya teman-teman kalau bisa pelajari sendiri malah lebih aman ya. Oke, sekarang teman-teman kita akan pindah ke penjelasan yang kedua. Maksimum average power transfer. Apa sih sebenarnya maksimum average power transfer? Maksimum average transfer sebenarnya berapa besar daya rata-rata itu yang dikirim ke rangkaian tetapi terserap. Karena gini teman-teman, kalau kita analogikan berbagai macam rangkaian, rangkaian cuma ada dua, rangkaian seri atau rangkaian paralel. Nah, teman-teman di sini yang perhatikan, kalau rangkaian seri, rangkaian paralel itu banyak, kalau disederhanakan pakai metode Thevenin.
Jadi ada zat Thevenin di mana ada R Thevenin ditambah reaktasi Thevenin. Sedangkan Z loadnya atau Z beban itu sama dengan R beban ditambah reaktasi beban. Nah, ada satu fenomena yang kita ketahui bahwa untuk maksimum atau nilai maksimal yang bisa ditransferkan pada rangkaian listrik itu ketika Z Thevenin atau rangkaian sudah disederhanakan sedemikian rupa, jadi berbagai macam resistor, kapasitor, induktor disederhanakan jadi Z Thevenin dan sumbernya jadi sumber Thevenin, itu bisa memaksimalkan transfer itu kalau Z Theveninnya atau impedansi Theveninnya dan impedansi loadnya itu setara atau sama. Jadi resistor di beban dan resistor Thevenin itu nilainya sama. Dianggapnya sudah menyatu. Jadi kan kalau misalnya hambatan itu sudah sama, menyatu kan berarti berkurang kan, berkurang karena dianggapnya sama. Sehingga eh, beban ini matching atau sepaket dengan tegangan sehingga untuk mendapatkan Pmax atau daya maksimum transfer itu sama dengan tegangan Thevenin mutlak dikuadratkan dibagi dengan 8 kali R Theveninnya atau resistor Theveninnya. Sebenarnya ini bisa saya jelaskan, ini lumayan panjang karena ini hanya video on demand, makanya saya akan nanti tambahkan di penjelasan contohnya ya beberapa ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya teman-teman. Jadi ini ya, kalau teman-teman masih ingat Tevenin dan nonton itu berarti sebenarnya sudah ada materinya ya, sudah ada materinya di buku T ya, rangkaian Tevenin, gimana caranya mengubah rangkaian Tevenin, rangkaian yang kompleks, ada seri, paralel, tiba-tiba kita potong dua bagian, ada yang sifatnya beban, ada yang bagian eh, Teveninnya, ada yang bagian sumber Teveninnya. Jadi menyederhanakan. Jadi gimana caranya membuat rangkaian itu cuma dibagi dua. Ada beban dan ada sumber. Sumbernya ini ada bebannya sendiri. Sedemikian rupa. Sehingga nanti kan mencari arusnya lebih mudah. Ini ada ya. Ini nanti akan saya sampaikan di contoh yang kedua nanti ya. Contoh soal kedua. Cukup sederhana sebenarnya, tapi butuh penjelasan yang lebih detail. Ini sebenarnya otomatis masuk luas juga teman-teman. Cuma agak belibet ya, panjang caranya. Oke, nah sekarang yang untuk materi eh, yang ketiga ya, yaitu efektif RMS value. Jadi RMS value ini sebenarnya daya efektif. Efektif itu kan sebenarnya metode atau apa sih sebenarnya yang kena kalau tadi ada ya daya. Jadi beda ya. Daya rata-rata itu kan sebenarnya kan kalau misalnya nilai A10, nilai B5. Jadi kan kalau ditanya nilai rata-ratanya 10 tambah 5 dibagi 2, 7,5 ya. Itu rata-rata. Tapi kalau efektif itu, kalau misalnya nih, eh, kita berbagai macam nilai, efektifnya berapa sebenarnya? Yang dibutuhkan itu berapa? Metode yang sesuai itu berapa? Jadi kalau harus efektif itu sebenarnya yang ditanyakan itu berapa yang sebenarnya benar-benar kena, benar-benar tersalurkan. Ya, rata-rata yang kita pakai di hitungan-hitungan kalau nilainya sudah bulat itu rata-rata nilai efektif atau RMS value atau artinya root mean square. Seperti yang kita tahu, efektif itu sebenarnya dipakai di arus DC. Jadi teman-teman, kenapa nilai rangkaian AC itu lebih kompleks? Karena ada beda masa. Nah, untuk DC sendiri sebenarnya pakai RMS value atau daya efektif atau arus efektif. Contoh nih teman-teman. Di sini kita lihat ada tegangan, ada arus, ada resistor. Kalau kita lihat di sini, tegangan yang di domain waktu dan arus domain waktu itu ternyata bisa diubah ke dalam tegangan efektif dan arus efektif. Nah, cara mengubahnya sama dengan itu, eh, kalau misalnya tegangan maksimum dibagi dengan akar 2. Sedangkan untuk arus maksimum atau arus maksimum itu dibagi dengan akar 2. Jadi seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih. I efektif, I RMS, sama dengan PM MS dikali cos fasa P dikurang fasa I. Jadi kalau misalnya ini dipakai, sebenarnya nanti ada contoh yang lain ya. Artinya ini ada nanti koreksi rumus ya. Nanti akan saya berikan lagi ya teman-teman. Oke, jadi itu aja yang saya sampaikan. Materinya ada 3.
yaitu instant power dan average power. Dan yang kedua yaitu maksimum power transfer. Dan yang ketiga itu efektif atau RMS value. Oke, mungkin itu aja. Nanti akan saya lanjut ke contoh soal. Terima kasih teman-teman. Bye.